Setidaknya 27 warga Palestina tewas dan lebih dari 180 orang terluka ketika pasukan Israel menembaki kerumunan warga sipil yang sedang menunggu bantuan kemanusiaan. Pasukan Rusia menyerang fasilitas industri militer dan infrastruktur lapangan terbang militer di Lviv, Kharkov, dan Lutsk, Ukraina. Selamat malam, pukul 9 waktu Indonesia Barat, saatnya Dunia Dalam Berita kembali hadir menjumpai Anda dengan serangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Kali ini bersama saya, Ardianto Wijaya, kita simak inilah Dunia Dalam Berita Televisi Republik Indonesia selengkapnya. Kita awal informasi dunia dalam berita dengan menit utama terkait dengan serangan Israel ke Rafah, tewaskan puluhan warga Palestina, Rusia serang fasilitas militer Ukraina, serta korban luka akibat festival San Fermin di Spanyol mencapai 8 orang. Setidaknya 27 warga Palestina tewas dan lebih dari 180 orang terluka pada Sabtu ketika pasukan Israel menembaki kerumunan warga sipil yang sedang menunggu bantuan kemanusiaan di dekat titik distribusi bantuan Al-Sakus, utara Rafah, menurut jaringan berita resmi Palestina, WAFA. Seorang paramedis Palestina mengatakan lebih dari 20 orang tewas dan 150 orang lainnya luka-luka. Saksi mata mengatakan mereka ditembak oleh penembak jitu ketika mendekati pusat bantuan. Kantor Hak Asasi Manusia PBB menyatakan pada Jumat bahwa mereka telah mencatat setidaknya 798 pembunuhan dalam 6 minggu terakhir dan titik-titik bantuan di Gaza yang dikelola oleh Yayasan Kemanusiaan Gaza yang didukung Amerika Serikat dan Israel. Kementerian Kesehatan Palestina menyatakan seorang pria Palestina Amerika dipukuli hingga tewas di tepi barat wilayah yang diduduki Palestina, sementara seorang pria lainnya ditembak mati dalam sebuah konfrontasi yang terjadi Jumat malam. Warga negara Amerika Serikat Sayatullah Musallet, 20 tahun, yang juga dikenal sebagai Saif, dipukuli dengan parah dalam insiden yang terjadi di Sinjil, utara Ramlah. Sementara Hussein Al-Salabi, 23 tahun, ditembak di dada. Demonstran anti pemerintah Israel turun ke jalan-jalan Tel Aviv pada Sabtu menuntut pemerintah Israel yang mengakhiri konflik di Gaza. Banyak demonstran mengibarkan bendera Israel, sementara yang lain membawa spanduk yang menyerukan kesepakatan untuk mengakhiri perang dan membebaskan para sandera. Perundingan yang bertujuan untuk mengamankan gencatan senjata di Gaza terhenti karena penarikan pasukan Israel dari wilayah kantong Palestina tersebut. Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan pasukannya menggunakan senjata berbasis udara, jarak jauh berpresisi tinggi, dan drone serang untuk menyerang fasilitas industri militer dan infrastruktur lapangan terbang militer di Lviv, Kharkov, dan Lutsk pada Sabtu dini hari, dan semua target terkena serangan. Rusia juga mempertahankan operasi ofensif di wilayah Sumy, Kharkov, Donetsk, Dnipropetrovsk, Zaporizhia, dan Kherson. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyatakan bahwa Rusia telah meluncurkan 26 rudal jelajah dan 597 drone ke Ukraina pada Jumat malam. Sekitar 20 rudal dan sebagian besar drone berhasil dicegat. Mayor Jenderal Jerman Christian Fruding mengatakan kepada media Jerman pada Jumat bahwa gelombang pertama rudal jarak jauh yang didanai Jerman akan dikirimkan ke Ukraina pada akhir Juli. Ia menekankan bahwa Ukraina membutuhkan senjata yang mampu menyerang jauh di dalam wilayah Rusia, menargetkan fasilitas seperti gudang, fasilitas komando, lapangan terbang, dan pesawat terbang. Para wisatawan yang sedang bersantai di Agia Galini yang indah, salah satu destinasi liburan populer di Kreta Yunani, mengaku terkejut melihat kedatangan kapal-kapal yang membawa migran dari Afrika Utara.
Di antara mereka yang mengamati pemandangan kontras mencolok antara wisatawan dan migran yang berkumpul di pesisir pantai adalah pasangan asal Jerman yang telah mengunjungi Agia Galini setiap musim panas selama 35 tahun. Seiring berlanjutnya musim libur, para migran secara bertahan dipindahkan dari kereta ke daratan utama. Pada Jumat malam, 94 orang meninggalkan fasilitas sementara di Agia dengan bus menuju pelabuhan Souda sebelum naik feri ke Pirarus. Dari sana, mereka dipindahkan ke kamp Malakasa di dekat Athena. Delapan orang terluka pada minggu waktu setempat dalam adu banteng terakhir di Festival San Fermin, Pamplona tahun ini. Layanan darurat wilayah Navarra mengungkapkan banteng-banteng dari peternakan melesat melewati jalan-jalan sempit Pamplona dalam waktu 2 menit 24 detik. 6 korban luka telah dilarikan ke rumah sakit setempat. Ratusan pelari mengenakan pakaian tradisional putih dengan syal merah berlari cepat di depan hewan-hewan perkasa tersebut di sepanjang rute sepanjang 875 meter. Ribuan wisatawan datang dari seluruh dunia untuk berlari bersama penduduk setempat selama 7 hari, menjadikan San Fermin sebagai festival banteng paling terkenal yang berlangsung di seluruh Spanyol selama bulan-bulan musim panas. Sebuah pameran khusus untuk memperingati 620 tahun pelayaran navigator Cina Laksamana Cheng Ho, pelayaran yang dipimpin oleh Cheng Ho yang juga seorang duta besar pada masa dinasti Ming, membawa sutra, porselen, dan teh ke Indonesia, menabur benih persahabatan dan kepercayaan antara kedua negara. Pameran yang diselenggarakan di Museum Seni Rupa dan Keramik di Jakarta ini menampilkan buku-buku kuno, peralatan pembuatan kapal, peta navigasi, rekaman arsip, dan rekaman langka tentang pelayaran tersebut. Tahun ini juga menandai peringatan 75 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dan Cina, serta peringatan 70 tahun Konferensi Asia Afrika di Bandung. Sejumlah informasi lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Di antaranya, jumlah warga Palestina yang tewas akibat serangan Israel di Gaza sejak Oktober 2023 lalu meningkat menjadi 57.882 jiwa. Anda pecinta olahraga? Perbaharui informasi Anda seputar dunia olahraga dengan menyaksikan Monitor Olahraga. Saksikan Monitor Olahraga setiap hari pukul 00 waktu Indonesia Barat di TVRI Nasional dan TVRI Sport. Musik seru, tempat asik, vibe santai. Paling cocok buat nongkrong sambil ngobrol, bahas musik dan rahasia di balik karya. Bareng Noin Bullet featuring Yako and the Janks. Burning Impact. Host Tata Yang. Taman Buaya Music Corner, Minggu 13 Juli 2025, pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Pertandingan bulu tangkis paling bergengsi sejagat raya, BWF Series 2025. Saksikan aksi luar biasa para pebulu tangkis berebut supremasi dunia. Jangan lewatkan penayangannya, BWF Series 2025. Segera di TVRI Nasional dan TVRI Sport. Satu langkah yang membawamu kehilangan segalanya. Tidak hanya menghancurkan tubuh dan pikiranmu, namun juga masa depanmu. Berhenti sebelum terlambat. Pilihan ada di tanganmu. Masa depan atau kehancuran.
Jauhi narkoba. Selamatkan generasi Indonesia dari kehancuran. Ardianto Wijaya masih menemani Anda di dunia dalam berita televisi Republik Indonesia. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Jumlah warga Palestina yang tewas akibat serangan Israel di Gaza sejak Oktober 2023 lalu meningkat menjadi 57.882 jiwa. Sementara itu nelayan Palestina di Gaza menyatakan peringatan Israel tentang larangan menangkap ikan adalah bencana. Otoritas Kesehatan Palestina di Gaza melaporkan jumlah warga Palestina yang tewas akibat serangan Israel di jalur Gaza sejak Oktober 2023 meningkat menjadi 57.882 jiwa, sementara 138.090 lainnya terluka. Dalam 24 jam terakhir, operasi militer Israel menewaskan 59 warga Palestina dan melukai 208 lainnya di Gaza. Sumber-sumber Palestina menyebutkan pasukan Israel melepaskan tembakan di dekat pusat distribusi bantuan di Rafah, Gaza Selatan pada Sabtu waktu setempat, yang menewaskan 27 warga Palestina dan melukai sekitar 180 lainnya. Al Jazeera melaporkan tentara Israel secara membabi buta menembaki sejumlah besar warga Palestina di pusat distribusi bantuan, menewaskan sedikitnya 30 warga Palestina dan melukai 130 lainnya. Pasukan Pertahanan Israel IDF menyatakan pihaknya sedang menyelidiki masalah penembakan di pusat distribusi yang dikelola Yayasan Kemanusiaan Gaza (GHF) yang didukung Israel dan Amerika Serikat. Saat ini hanya satu lokasi distribusi yang masih beroperasi di Rafah, Gaza Selatan, yang memaksa banyak warga Palestina melakukan perjalanan ke selatan untuk mendapatkan pasokan makanan. Sementara itu, nelayan Palestina di Gaza mengungkapkan kekhawatiran mereka menyusul peringatan baru militer Israel tentang larangan total menangkap ikan di perairan jalur Gaza pada Sabtu 12 Juli. Meski ada pembatasan, banyak nelayan tidak memiliki pilihan selain terus menangkap ikan di laut. Namun peringatan baru ini merupakan sinyal yang mengkhawatirkan yang akan memperparah krisis kelaparan di Gaza. Warga Palestina yang terluka dan tidak dapat mencari makan bergantung pada hasil tangkapan ikan para nelayan. Nelayan dan penjual ikan Hasan Al-Gogo menyatakan larangan Israel itu menciptakan bencana nyata. Lembaga Pemantau Kelaparan Global IPC melaporkan 500 juta warga Palestina di jalur Gaza yang diblokade Israel menghadapi resiko kelaparan. Laporan memperkirakan 2,1 juta warga Palestina di seluruh Gaza kemungkinan akan mengalami kerawanan pangan akut tingkat tinggi pada akhir September, dengan 469.500 diantaranya diproyeksikan mencapai tingkat bencana. Kita ke sorotan lain, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan tarif 30% untuk barang-barang impor dari Uni Eropa dan Meksiko. Presiden Meksiko meyakini akan meraih kesepakatan dengan Amerika Serikat tentang tarif, sementara negara-negara Eropa menentang tarif Amerika Serikat dan menyerukan pembalasan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dalam surat yang diunggah di media sosial mengumumkan barang-barang impor dari Uni Eropa dan Meksiko akan dikenakan tarif sebesar 30% mulai 1 Agustus. Surat tertanggal 11 Juli ini menjelaskan alasan dibalik penetapan tarif, termasuk memperbaiki defisit perdagangan dengan Uni Eropa dan menekankan Meksiko untuk menghentikan aliran fentanyl ke Amerika Serikat. Awal pekan ini, Trump mengeluarkan pengumuman tarif baru untuk jumlah negara termasuk Jepang, Korea Selatan, Kanada, dan Brasil, serta tarif 50% untuk tembaga. Presiden Meksiko, Claudia Sheinbaum, pada Sabtu 12 Juli menyatakan keyakinannya bahwa kesepakatan dengan Amerika Serikat dapat dicapai sebelum tarif 30% yang diumumkan Presiden Donald Trump berlaku pada 1 Agustus. Sheinbaum mengungkapkan para pejabatnya telah bertemu dengan perwakilan pemerintahan Trump di Washington untuk mengupayakan kesepakatan mencegah pengenaan tarif. Presiden Meksiko menegaskan ia selalu bersikap tenang untuk bertindak mewakili rakyat Meksiko dan tidak pernah menegosiasikan kedaulatan negara mereka.
Sementara itu, para pemimpin sejumlah negara Eropa menyuarakan penolakan mereka terhadap pengumuman pengenaan tarif 30% yang dikeluarkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Mereka mendesak Uni Eropa menerapkan langkah-langkah balasan untuk mempertahankan kepentingan negara-negara Eropa dan mempertahankan negosiasi perdagangan dengan Amerika Serikat. Penolakan antara lain disampaikan Presiden Prancis Emmanuel Macron yang mengecam keputusan pemerintahan Trump tersebut. Menteri Ekonomi dan Energi Jerman, Katrin Reiche, menyebutkan keputusan tarif ini tidak hanya akan merugikan eksportir Eropa, tetapi juga berdampak signifikan terhadap perekonomian dan konsumen Amerika. Perdana Menteri Belanda, Dick Schoof, dan Perdana Menteri Swedia, Ulf Kristersson, juga mengkritik dan menyesalkan keputusan Amerika Serikat dan mendesak Uni Eropa mengambil tindakan balasan yang tegas. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un menegaskan dukungan tanpa syarat untuk Rusia dalam konflik di Ukraina. Sementara itu Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyatakan Rusia kembali menggempur negaranya dengan drone dan rudal termasuk 339 drone Shahed pada Jumat malam. Televisi pemerintah Korea Utara KRT pada Minggu menayangkan pertemuan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un dengan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov di Wonsan, Korea Utara. Kim mengatakan kepada Lavrov negaranya siap mendukung tanpa syarat semua langkah yang diambil ke Moskow untuk menyelesaikan konflik di Ukraina. Lavrov menyebut hubungan bilateral Rusia-Korea Utara sebagai persaudaraan tempur yang tak terkalahkan. Lavrov menyampaikan terima kasih atas pengerahan pasukan Korea Utara ke Rusia. Hubungan antara Rusia dan Korea Utara telah berkembang pesat selama 2 tahun terakhir, sejak perang di Ukraina dimulai pada Februari 2022. Pyongyang telah mengerahkan lebih dari 10.000 tentara dan persenjataan ke Rusia untuk mendukung kampanye militer Moskow. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan dalam pidato malamnya di Kiev, Ukraina-Rusia kembali menyerang Ukraina pada Sabtu malam. Rusia sebelumnya telah meluncurkan 339 drone Shahed pada hari Jumat. Serangan pada Sabtu tersebut menjadi serangan terbaru dari rangkaian serangan udara besar-besaran oleh Rusia dalam beberapa pekan terakhir. Zelensky menyampaikan dalam serangan Sabtu ini, Rusia telah meluncurkan 597 drone dan 26 rudal. Serangan tersebut menyebabkan 2 orang tewas dan 20 lainnya terluka. Serangan tersebut juga merusak infrastruktur sipil dari Kharkiv dan Sumy di timur laut hingga Lviv, Lutsk, dan Chernivtsi di barat. Zelensky menuturkan Ukraina masih terus mencari dukungan dan tengah mendekati kesepakatan berlapis mengenai sistem pertahanan rudal Patriot baru. Menteri Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat Kristi Noem menyatakan lebih dari 286.000 imigran telah ditangkap sejak Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali menjabat. Sementara itu anggota Parlemen Demokrat mengecam kondisi pusat penahanan imigrasi federal di Florida, Amerika Serikat dan mendesak penutupannya. Menteri Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat Kristi Noem menyatakan lebih dari 286.000 imigran telah ditangkap sejak Presiden Donald Trump kembali menjabat. Ia menyatakan perlu menggandakan kapasitas tempat tidur tahanan dan telah melakukan pembicaraan dengan 5 negara bagian yang dipimpin Partai Republik untuk membangun fasilitas seperti pusat penahanan imigrasi Alligator Alcatraz di Florida. Alligator Alcatraz adalah pusat penahanan imigrasi terpencil sekitar 60 km dari Miami di lahan basah subtropis yang dipenuhi aligator, buaya, dan ular piton. Noem juga memuji tindakan penegakan hukum terbaru dari Pusat Keamanan Dalam Negeri, termasuk penangkapan 600 tersangka teroris dan lebih dari 2.700 anggota geng Tren de Aragua. Noem berbicara di belakang meja panjang berisi senjata api dan narkoba sitaan yang disita di Florida selama 2 pekan terakhir. Sementara itu, anggota Parlemen Demokrat dari Florida mengecam kondisi pusat penahanan imigrasi Alligator Alcatraz dan menyatakan fasilitas tersebut harus ditutup. Anggota Kongres Debbie Wasserman mengungkapkan kondisi fasilitas yang dikunjunginya sangat mengerikan.
Para imigran ditahan di dalam kandang yang hanya berisi tempat tidur susun untuk 32 tahanan dan 3 toilet yang juga berfungsi sebagai sumber air minum. Anggota Kongres, Max Frost, menyatakan kondisi fasilitas tersebut sangat tidak higienis dengan toilet yang rusak dan tersumbat. Makanan untuk para tahanan dianggap terlalu sedikit dan tidak layak dibanding fasilitas penahanan imigrasi lain. Para anggota parlemen tidak diizinkan berbicara dengan tahanan tertentu ataupun lewat pintu tempat penahanan. Mereka mendesak agar tempat tersebut segera ditutup. Kita beralih ke informasi lainnya. Presiden Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Komisi Uni Eropa Ursula von der Leyen menyepakati Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement atau EU-SEPA atau Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Uni Eropa. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyatakan setelah 10 tahun perundingan, Indonesia dan Uni Eropa menyepakati Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (EU-SEPA) atau Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif. Hal ini disampaikan usai pertemuan Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen di Markas Uni Eropa, Brussels, Belgia. Presiden RI menyatakan pada dasarnya perjanjian ini adalah sebuah perjanjian perdagangan bebas. Presiden RI Prabowo menyatakan kedua belah pihak mencapai banyak sekali kesepakatan, terutama dalam hal saling mengakomodasi kepentingan ekonomi masing-masing. Ia menilai kepentingan-kepentingan ini bersifat saling menguntungkan secara simbiotik. Presiden RI Prabowo menganggap Eropa sangat penting bagi Indonesia, maka dari itu ia ingin melihat lebih banyak kehadiran Eropa serta lebih banyak partisipasi Eropa dalam perekonomian di Indonesia. I would like to say that today we have achieved a breakthrough. After 10 years of negotiations, we have concluded the agreement to have a comprehensive economic partnership agreement, which basically is a free trade agreement. We have achieved many agreements, basically that we will accommodate each other's economic interests, and we find them basically mutually symbiotic. Sementara itu, Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen menyampaikan sangat senang kedua belah pihak mencapai kesepakatan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif (SEPA) setelah 10 tahun perundingan. Kerjasama ini menjadi pesan kuat tentang pentingnya kemitraan jangka panjang yang dapat diprediksi. Kemitraan yang dibangun atas dasar kepercayaan, resiprositas, transparansi, dan nilai-nilai bersama. Informasi dunia olahraga akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Di antaranya, supporter tim sepak bola Chelsea dan Paris Saint-Germain atau PSG memeriahkan New York, Amerika Serikat menjelang final Piala Dunia antar klub. Bentangan alam nan memukau, seni dan warisan budaya yang beragam. Mari jelajahi keindahan Nusantara melalui program Pesona Indonesia. Setiap hari, pukul 14 waktu Indonesia Barat. Kami ucapkan selamat malam bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, Dunia dalam Berita Televisi Republik Indonesia. Masih bersama saya, Ardianto Wijaya. Kita beralih ke informasi olahraga. Supporter tim sepak bola Chelsea dan Paris Saint-Germain atau PSG memeriahkan New York, Amerika Serikat menjelang final Piala Dunia antar klub. Sementara itu, Presiden Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA, Gianni Infantino, menganggap turnamen Piala Dunia antar klub ini berhasil dan menjawab kritik atas penyelenggaraannya. Supporter tim sepak bola Chelsea dan Paris Saint-Germain berkumpul di sejumlah tempat di Midtown Manhattan, New York, Amerika Serikat pada Sabtu waktu setempat. Gerombolan supporter ini terdiri dari warga Amerika yang telah lama menjadi penggemar,
perantau dari London dan Paris yang kini tinggal di New York serta orang-orang dari luar kota. Kedua klub raksasa Eropa itu akan bertemu di partai puncak yang digelar di Stadion MetLife, New Jersey, Amerika pada Minggu waktu setempat. Penggemar sepak bola memadati toko resmi Paris Saint-Germain di Fifth Avenue, New York, Amerika Serikat pada Sabtu waktu setempat. Penggemar membeli perlengkapan menjelang final Piala Dunia antar klub melawan Chelsea yang akan digelar di New Jersey, Amerika. Kaos dan syal menjadi barang paling banyak dicari, namun hampir semua atribut biru dan merah turut diburu oleh para pendukung PSG yang ingin tampil maksimal dengan warna kebanggaan klub. CEO klub PSG Victoriano Melero hadir di toko tersebut, namun ia menolak memberikan prediksi untuk laga final. Menjelang final Piala Dunia antar klub, Presiden Federasi Sepak Bola Internasional FIFA, Gianni Infantino, menyatakan penyelenggaraan turnamen tersebut merupakan sebuah keberhasilan. Ia juga mengatakan FIFA telah belajar dari kritik penyelenggaraan, mulai dari isu suhu ekstrim hingga banyaknya stadion yang tidak terisi penuh. Infantino tetap memilih pertandingan digelar di stadion besar meskipun tidak terisi penuh. Ia menyarankan agar stadion beratap diprioritaskan untuk pertandingan siang hari pada Piala Dunia tahun depan. Lionel Messi kembali tampil gemilang dengan mencetak 2 gol untuk membawa Inter Miami menang 2-1 atas Nashville. Sementara itu, Marc Marquez merebut kemenangan sprint ke-10 musim ini dalam balapan dramatis di Grand Prix Jerman yang digelar dalam kondisi lintasan basah. Pebalap Ducati Marc Marquez bangkit dari start buruk dan merebut kemenangan dramatis di lap terakhir dalam kondisi lintasan basah. Ia meraih kemenangan sprint ke-10 musim ini di ajang MotoGP Grand Prix Jerman pada Sabtu waktu setempat. Marquez yang memulai dari posisi pole ke-7 musim ini sempat turun ke posisi ke-4 setelah melebar di tikungan pertama. Namun ia berhasil melakukan comeback gemilang dan menyalip pebalap Aprilia Marco Bezzecchi di lap penutup. Fabio Quartararo dari Yamaha finish ketiga melengkapi podium. Diikuti Fabio Di Gian Antonio, FR46 Racing dan Jack Miller Pramac Racing di posisi 4 dan 5 besar. Kemenangan ini menjadikan Marquez pebalap pertama yang memenangi 10 sprint dalam satu musim. Ia juga memperlebar keunggulannya di klasemen menjadi 78 poin dari sang adik Alex Marquez yang finish ke-8. Di bagian akhir kita akan hadirkan informasi perakiraan cuaca kota-kota besar mancanegara yang berlaku mulai esok hari. Dunia dalam berita berakhir di sini. Saya Ardianto Wijaya mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap saksikan TVRI Media Pemersatu Bangsa. Selamat malam dan sampai jumpa.
Band Bulet itu terbentuk tahun 96. 96 itu awalnya dari 3 orang teman. Mereka berkumpul di kalau di Bandung dulu kita ngumpulnya di belakangnya BIP ya. Kembali pulang, begitu lamanya kita bersama, habiskan waktu bersamamu. Hingga hari ini kau harus pergi, tinggalkan diri berat. Aku rasa namun tak mengapa, di sini kau di sana tak ada yang berubah. Aku jaga semua janji yang sudah pernah terucapkan. Aku kan menunggu, ku yakin engkau juga menunggu, hingga hari nanti kembali bersama. Takkan menari. Kita akan bernyanyi. Takkan habis sabar untukku, ku yakin apa yang ku tunggu. Sejak awal tak ku katakan, kau dan aku untuk selamanya. Aku di sini, kau di sana, tak ada yang berubah. Ku jaga semua janji yang sudah pernah terucapkan. Aku kan menunggu,